Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan sehat dan lancar. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya dan serta umatnya yang mengikutinya sampai akhir zaman. Sahabat-sahabatku, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas satu tema penting, yaitu satu pertanyaan yang banyak dipertanyakan oleh banyak orang, terutama orang yang sedang dihimpit oleh masalah kehidupan yang sangat berat. Mungkin kita pernah merasa hidup begitu berat, seolah-olah doa yang kita panjatkan tidak kunjung dikabulkan. Masalah datang silih berganti, rezeki terasa seret, dan hati pun semakin gelisah. Di saat seperti itu, mungkin kita sering bertanya-tanya, di mana pertolongan Allah? Kapan Allah akan menolongku? Jika saat ini kita sedang dalam kesulitan, jangan khawatir, kita tidak sendirian. Ujian hidup adalah bagian dari perjalanan setiap orang yang beriman. Bahkan orang-orang sebelum kita pun menghadapi ujian yang luar biasa, dan pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh mereka. Mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Allah telah menjawab pertanyaan itu dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 214, sebuah jawaban yang akan menguatkan hati kita dan memberikan harapan di tengah kesulitan. Mari kita menggali makna surat Al-Baqarah ayat 214, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti yang dialami orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan datang pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ayat ini memberikan jawaban tegas atas kegelisahan kita. Pertolongan Allah pasti akan datang, tetapi ada ujian yang harus dilewati terlebih dahulu. Bahkan para Rasul dan orang-orang beriman sebelum kita mengalami cobaan yang begitu berat, hingga mereka pun bertanya, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Namun perhatikan bagaimana Allah menutup ayat ini. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Artinya, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar dan tetap teguh dalam keimanan. Ujian adalah tanda kasih sayang Allah. Seringkali kita merasa bahwa ujian adalah tanda bahwa Allah meninggalkan kita, padahal justru sebaliknya. Ujian adalah tanda kasih sayang Allah. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini adalah bukti bahwa setiap ujian yang kita hadapi bukanlah bentuk hukuman, tetapi cara Allah mendekatkan kita kepadanya. Semakin besar ujian yang diberikan, semakin besar pula kesempatan kita untuk meraih kedudukan tinggi di sisi Allah. Orang-orang soleh terdahulu memahami hal ini dengan baik. Mereka tidak melihat ujian sebagai musibah, tetapi sebagai tanda perhatian Allah. Mereka tahu bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan setelah kesabaran pasti ada pertolongan. Lalu bagaimana cobaan yang dialami orang-orang beriman sebelum kita? Jika kita merasa ujian hidup begitu berat, ingatlah bahwa orang-orang sebelum kita menghadapi ujian atau cobaan yang jauh lebih besar.
Lihatlah bagaimana para nabi dan orang-orang soleh diuji oleh Allah dengan kesulitan yang luar biasa sebelum mereka mendapatkan pertolongan. Contohnya adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah selama 950 tahun, tetapi hanya sedikit sekali yang beriman kepadanya. Beliau dihina, dicemooh, bahkan dianggap gila. Namun beliau tetap bersabar hingga akhirnya Allah menurunkan pertolongan dalam bentuk banjir besar yang menyelamatkannya dan para pengikutnya. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau dan kaumnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya hingga mereka terdesak di tepi Laut Merah. Dalam situasi seperti itu, Bani Israel mulai putus asa, merasa tidak ada jalan keluar. Namun, justru di saat itulah pertolongan Allah datang dengan cara yang tidak pernah terduga. Allah membelah lautan dan menyelamatkan mereka. Hal yang sama pun dialami oleh Rasulullah SAW selama berdakwah di Mekah. Beliau menghadapi berbagai siksaan, ancaman, bahkan pengusiran dari kaumnya sendiri. Namun beliau tetap bersabar hingga akhirnya pertolongan Allah datang dalam bentuk hijrah ke Madinah, kemenangan dalam berbagai peperangan, dan tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia. Dari kisah-kisah ini, kita bisa belajar satu hal penting. Pertolongan Allah itu selalu datang di saat yang tepat, setelah kesabaran yang begitu panjang. Lantas mengapa Allah menunda pertolongan? Mungkin kita sering bertanya-tanya seperti itu. Mengapa pertolongan Allah tidak langsung datang ketika kita berdoa? Mengapa harus menunggu lama dan melalui banyak cobaan? Jawabannya ada dalam Al-Quran dan hadis. Allah menunda pertolongan bukan karena Dia tidak mendengar doa kita, tetapi karena ada hikmah besar di baliknya. Berikut beberapa alasan mengapa pertolongan Allah sering datang setelah kesabaran yang begitu panjang. Yang pertama, menguatkan keimanan dan ketakwaan. Allah ingin melihat siapa di antara hambanya yang tetap teguh dalam keimanan meskipun diuji. Ujian adalah cara Allah membentuk hati yang kuat dan penuh ketakwaan. Dalam surat Al-Ankabut ayat kedua, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Yang kedua, membersihkan dari dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa sakit, kelelahan, kegundahan, kesedihan, atau gangguan, bahkan sekedar duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, ujian yang kita hadapi adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga, meningkatkan derajat di sisi Allah. Semakin besar cobaan yang kita hadapi dengan sabar, semakin tinggi pula derajat kita di sisi Allah. Para nabi dan orang-orang soleh mendapatkan kedudukan tinggi karena mereka telah melewati berbagai ujian dengan penuh kesabaran. Yang keempat, agar kita tidak sombong dan lebih dekat kepada Allah. Jika hidup kita selalu lancar tanpa hambatan, mungkin kita akan menjadi sombong dan lupa kepada Allah. Ujian membuat kita sadar bahwa kita hanyalah hamba yang lemah dan selalu membutuhkan pertolongannya. Jadi, jika saat ini kita sedang diuji dan merasa pertolongan Allah belum juga datang, jangan berputus asa. Justru inilah saatnya untuk lebih mendekat kepadanya, lebih banyak berdoa, dan lebih bersabar, karena janji Allah pasti benar. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Lantas bagaimana cara agar pertolongan Allah segera datang? Jika kita ingin pertolongan Allah segera datang, maka ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Al-Quran dan hadis telah mengajarkan cara-cara agar Allah menolong hambanya dengan cepat. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, bersabar dan tetap istiqomah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Kesabaran adalah kunci utama agar pertolongan Allah datang.
Jangan tergesa-gesa dalam meminta hasil, karena Allah tahu waktu yang terbaik untuk menjawab doa kita. Yang kedua, perbanyak zikir dan istighfar. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu beristighfar, karena istighfar dapat membuka pintu rezeki dan pertolongan Allah. Dalam hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesedihan dan kelapangan dari setiap kesempitan, serta memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, salat dan doa di waktu mustajab. Salat tahajud, duha, dan salat hajat adalah sarana penting agar pertolongan Allah datang lebih cepat. Selain itu, ada waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir antara azan dan iqamah, saat sujud dalam sholat, hari Jumat, terutama antara asar dan maghrib. Gunakan waktu-waktu ini untuk memohon pertolongan Allah dengan sepenuh hati. Yang keempat, membantu orang lain. Rasulullah SAW bersabda, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Jika kita ingin pertolongan Allah segera datang, maka bantulah orang lain yang sedang dalam kesulitan. Bisa dengan sedekah, membantu orang yang kesusahan, atau sekedar mendoakan mereka. Yang kelima, bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Setelah berusaha dan berdoa, langkah selanjutnya adalah bertawakal. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Quran Surat At-Talaq ayat ketiga. Jangan biarkan hati dipenuhi kegelisahan. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jika kita mengamalkan 5 hal ini dengan sungguh-sungguh, insya Allah pertolongan Allah akan datang lebih cepat dari yang kita kira. Maka kesimpulannya, bersabarlah, pertolongan Allah itu pasti akan datang. Saudara-saudaraku, ujian hidup memang tidak mudah. Kadang kita merasa terpuruk, kehilangan harapan, dan bertanya-tanya kapan pertolongan Allah akan datang. Namun ingatlah firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 214 bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan hidup orang yang beriman. Bahkan para nabi dan orang-orang soleh sebelum kita pun mengalami cobaan yang lebih berat, hingga mereka berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Dan Allah menjawab dengan tegas, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jika saat ini kita sedang berada di titik terendah dalam hidup, jangan menyerah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Pertolongannya bisa datang dari arah yang tidak disangka, di waktu yang paling tepat, asalkan kita tetap bersabar, terus berdoa, dan memperbaiki diri. Maka dari itu, marilah kita jadikan setiap cobaan sebagai kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah. Perbanyak sabar, zikir, istighfar, sholat malam, dan jangan berhenti berharap, karena janji Allah itu pasti, dan pertolongannya akan tiba tepat pada waktunya. Apakah Anda ingin doa-doa Anda segera dikabulkan? Tuliskan hajat dan doa Anda di kolom komentar, agar kita semua bisa mengaminkan bersama. Semoga Allah segera mengangkat kesulitan kita dan memberikan pertolongannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.